Pagi ini saya sudah puasa lebih dari, mmm, tiga 24 jam tambah 12 jam, berapa tuh? 24 jam tambah 12 jam berarti sudah sekitar 36 jam, ya, 36 jam tidak makan, hanya minum air putih. Kegiatan saya dari kemarin ya masih banyak gitu, karena beres-beres ruangan. Ini juga di meja ini sudah masih berantakan. Kemudian olahraga juga kemarin, main badminton. Saya main 4 set, ya, 4 kali main. Yang saya rasakan sampai hari ini, hari pertama kemarin rasanya berat, ya, rasanya agak lemas. Tapi waktu setelah main badminton itu malah jadi apa ya, jadi bertenaga, ya, jadi bertenaga lagi. Kenapa? Karena gula yang di dalam sel-sel saya, dalam otot itu waktu olahraga itu keluar. Dia keluar, kemudian saya jadi bisa punya tenaga lagi. Nah, pagi ini begitu bangun agak berbeda memang. Jadi rasanya sudah pengen kegiatan lagi, pengen bersih-bersih, jadi pengen untuk belajar sesuatu. Jadi kayaknya rasa lapar itu tidak muncul, ya. Bahkan sekarang sudah jam berapa? Sudah ada jam 7, jam setengah 8. Malah nggak rasa haus, nggak rasa lapar. Saya cuma pengen buktikan aja bahwa memang ternyata kita bisa untuk puasa. Karena selama ini saya pikir nggak mungkin bisa puasa tanpa makan. Nah, target saya itu 3 hari. Tapi saya nggak mau seperti orang lain, kalau puasa itu diam, ya, hanya diam. Memang ini agak tegang gitu ya, tapi ya tegangnya masih normal gitu ya, masih normal. Ya mungkin sekarang tubuh saya itu sudah dalam keadaan survival mode. Karena yang saya pelajari, saya baca literatur yang ada gitu ya, orang-orang dulu itu mereka untuk cari makan itu hunting, berburu. Ya. Jadi mereka berburu, ya kadang ya kalau ada makanan mereka makan, kalau nggak ada makanan ya mereka waktu mencari makanan itu ya mereka berpuasa. Tapi masuk ke, kalau yang sudah sangat terkenal sekarang, masuk ke mode keton gitu ya. Jadi lebih aktif ketonnya. Dan saya rasa waktu saya sekarang lagi nggak ada gula di dalam darah, kemudian saya lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu ini, lebih fokus. Ya, contohnya mau bikin video ini, biasanya saya bingung harus siapin ini, enggak. Kalau sekarang ya udah ambil aja kamera. Jadi seperti ya udah, poinnya adalah bikin video, pokoknya gitu. Jadi lebih fokus saya itu lebih terjaga, ya, ketimbang daripada saya makan rutin setiap hari. Nah, asam lambung saya yang biasanya kalau dulu ya, itu kalau nggak makan dia suka bunyi krok gitu ya. Terus kemudian ada rasa perih-perihnya dikit. Ini kemarin memang ada rasa nggak enak di perut, tapi pagi ini justru nggak ada, ya. Rasa ringan di perut saya itu malah jadi ringan kayak plong. Nggak ada yang beban yang saya rasa gitu. Jadi saya mau coba sampai dengan 3. Kalau siapa tahu saya kuat sampai 7 hari. Dan saya nggak mau batasi kegiatan saya, ya, nggak mau batasi kegiatan saya. Saya hari ini juga saya sudah siapkan itu barbel. Tuh, ada barbel sana. Itu barbel itu, ya, saya mau latih otot, ya. Sekalipun saya
dalam keadaan puasa saya mau latih otot. Kenapa? Memang ya berat badan saya walaupun saya sudah turun dari 98 kemudian turun ke 80 ya, 80 tetap saja cadangan makanan di dalam tubuh saya masih banyak. Jadi saya perlu untuk lakukan olahraga. Minum ya tetap minum, saya tetap minum ya, tetap minum. Jadi walaupun istilahnya saya hanya melakukan puasa mutih ya, puasa mutih. Tetap saya lakukan kegiatan saya ya. Mungkin mau coba boleh ya, boleh. Yang mau coba boleh, tapi karena saya selama ini memang sudah lakukan intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu Windows-nya yang saya ambil pagi. Jadi sampai jam 12. Sampai jam 12, kemudian nanti jam 12 saya makan, jam 6 saya makan. Jam 6 sore saya makan. Nah, mungkin karena sudah kebiasaan itu, sekarang saya puasa ya, itu udah berapa bulan ya? Puasa intermittent fasting saya sudah mungkin hampir setahun ini ya. Jadi waktu saya decide sebenarnya nggak sengaja. Karena apa? Kemarin saya pikir kebetulan saya lagi sibuk, saya nggak kepikiran untuk makan ya. Saya pikir udah sekalian aja saya puasa mutih, hanya minum air putih puasa. Ternyata tahan sampai sudah sekarang itu sudah 36 jam dan sama sekali tidak ngerasa lapar. Sama sekali tidak rasa lapar ya. Malah sekarang hari kedua ini lebih fresh, lebih saya rasa lebih bertenaga. Jadi sepertinya penelitian tentang puasa mutih ini memang benar gitu ya. Di hari pertama kita rasa lemas, tapi kemarin saya tidak rasa lemas, cuma rasa nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman di pencernaan. Kemudian ada beberapa anggota tubuh saya yang pegel-pegel ya. Waktu memasuki malam ya, jam 6 itu rasanya cuma itu. Tapi sekarang begitu bangun pagi tadi seger, nggak ada kepikiran, dan biasanya bingung memulai dari mana. Kalau sekarang semua langsung saya bongkar. Dari tadi saya sudah bongkar, makanya agak berantakan di sini ya. Karena langsung ada target, oke, saya mau pindah. Dan ini sudah pindah. Meja ini tadinya di sebelah sana, sekarang sudah pindah di tempat ini. Jadi kalau pikiran kita masih seperti pikiran orang modern sekarang ya, yang makanan itu tersedia 1x24 jam, nggak akan bisa. Tapi kalau kita sudah set ke mode survival ya contohnya seperti saya ini. Banyak penganjur kesehatan bilang, kalau puasa 3 hari tanpa makan jangan kegiatan. Tapi saya coba baca buku-buku yang ada itu, ternyata orang-orang dulu itu bisa 1 minggu nggak dapat makanan. Mereka berburu, tapi semakin mereka tidak makan, keinginan untuk dapat makanan itu tinggi sekali gitu. Jadi mereka lebih fokus dalam berburu. Jadi silakan mencoba ya. Umur saya 46 masuk 47 ya. Jadi kalau ada yang seumuran dengan saya mau lakukan puasa mutih ya silakan. Tapi sebaiknya kalau bisa gitu ya, saya anjurkan mulai dulu dari intermittent fasting. Nah, intermittent fasting itu bisa dipilih. Dan yang paling berhasil yang saya kasih ke klien-klien saya adalah intermittent fasting itu harus dilakukan pada saat kita tidak bisa menahan lapar. Jadi contohnya, kalau saya tidak bisa tahan lapar di jam 8 malam ya, saya kalau jam 8 malam umpamanya, enggak bisa tuh. Cium makanan, pengennya makan. Nah, harusnya window fastingnya itu sudah mencakup jam 8 malam itu. Berarti apa? Pilihan intermittent fasting kita adalah kita puasa ya dari jam 4 atau 5 sore ya, puasa sampai dengan jam 10 pagi.
Jadi nanti makan jam 10 pagi, makan pagi, kemudian makan sore jam 4 atau jam 5 sore. Supaya apa? Makanan masih kuat, ya masih tahan di dalam perut. Jam 8 kita nggak keroncongan, nggak rasa lapar. Ya. Dan ingat, waktu mau makan ikuti protokol makan. Nah, protokol makan itu apa? Nah, protokol makan itu adalah kalau kita mau makan sayur duluan. Ya, jangan pernah makan karbo dan lauk kalau sayur belum masuk, ya, belum habis. Tujuannya apa? Supaya serat itu dia masuk duluan. Kalau dia sudah masuk duluan, ya, dia di dalam pencernaan kita itu dia menutupi jalan masuk gula. Ya, menutupi jalan masuk gula yang bikin kita apa? Yang bikin kita cepat lapar atau sakau gula lah istilahnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Protokol urutan makan. Sayur dulu, baru yang lain. Buah, kapan saya mau makan? Buah itu as a dessert. Jadi perlakukan buah itu bukan seperti yang dianjurkan dulu, makan buah dulu baru makan yang lain. Enggak. Buah itu harus di belakang. Kalau buah di depan, kita akan sakau gula. Kenapa? Buah yang kita pilih biasanya yang manis-manis. Ya. Tapi kalau buah ditaruh di belakang, ya, itu serat, itu lemak, itu sudah masuk, sudah melapisi kita punya dinding usus. Sehingga apa? Gula yang kita makan itu tidak langsung masuk ke dalam darah dan tidak menciptakan lonjakan gula darah yang membuat kita itu apa? Susah berpikir, ngantuk bawaan. Oke, jadi itu ya. Oke, terima kasih. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Besok nanti saya akan bikin juga video ini kan masuk hari kedua. Berarti kalau besok hari ini saya nggak makan, besok baru makan, besok Jumat ya. Besok Jumat saya lihat apakah masih bisa bertahan, masih bisa kegiatan atau saya lemas. Besok saya posting lagi. Oke. Sampai ketemu besok.